Itu masalahnya sama teman-teman yang fokus jadi seller doang kalau menurut gua. People buy the brand, bukan beli barang. 7 tahun mengulang hal yang sama atau 7 tahun membangun brand, efeknya beda. Wow. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya. Itu masuk gak sih? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan saat ini saya lagi ada di kota Bandung. Ya, nah kota Bandung ini terkenal dengan brand-brand lokal yang inovatif ya. Dan saat ini saya berada di kantor Torch ya. Torch ini adalah brand tas, aparel, dan traveling gear, salah satu yang terbesar di marketplace ya, di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada, di TikTok juga ya, pokoknya keren banget. Dan kita akan masuk dan ngobrol-ngobrol dengan CEO dan CEO-nya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe dan join member, di join membership teman-teman bisa dapat video-video daging yang akan belajar mengenai tips and trik teman-teman bisa jadi seller online lebih hebat lagi. Oke, let's go, masuk ke dalam ya. Wisi. Oh, Sehat bro. Ya, sehat. Ini dengan Om Ben. Om juga. Iya, Om Botak. Ya. Ya. Hari ini kita akan ngobrol pembicaraan Om ya. Ya. Om adalah CEO dari Torch ya. Ya, saya co-founder dan saat ini masih jadi CEO. Masih ngurusin nyapu-nyapu segala macam. Oh, saya masih ngurusin. Om, kita minta izin buat hari ini tour ya di dalam ya. Ayo. Dan mau belajar-belajar gimana caranya Torch ini bisa dari zero mungkin ya sampai sebesar ini sekarang. Boleh aja sih, nggak zero amat sih, tapi dulu 6 orang memang. Oh, jadi dari 6 sampai sekarang 82. Wih, mantap. Oke. Ayo, mari. Oke, kita siap. Yuk. Silakan. Oke. Di sini adalah kantor pusatnya Torch. kantor pusat. Kantor pusat. Di sini kita ngumpul. Kebetulan ini hari Senin. Jadi hari Senin orang lagi banyak nih. Tapi sebenarnya dari 82 orang Torch itu sebenarnya kita kerjanya hybrid. Kita nggak masuk tiap hari gitu ya. Ada yang mengerjakan dari rumah, ada yang mengerjakan di kafe di sebelah gitu. Ada juga. Berarti kalau 80-nya masuk sekaligus? Nggak cukup. Nggak cukup. Makanya diatur waktunya. Iya. Jadi masing-masing teman-teman tuh ada yang meetingnya hari Senin, ada yang hari Selasa. Karena ternyata koordinasi masih lebih enak offline. Tapi kalau ngobrol satu sama satu online, pakai Zoom, pakai Jimit itu biasa sih. Wow. Di sini kita ngelihat, kita nggak punya ngomong-ngomong ya. Kita nggak punya gudang, kita nggak punya produksi. Jadi Torch itu sebuah brand tanpa produksi, tanpa gudang. Gudang kita ada di Jabotabek, gudang utamanya. Lalu produksi kita ada di 20 titik se-Indonesia. Wow. Di luar itu ada di sini. Nah ini. Udah orangnya itu doang. Berarti benar-benar fokus untuk development produk sama marketingnya. Betul. Lebih daripada operasional. Benar. Kirim-kirim, gudang. Nggak ada kita nggak ada. Produksinya gitu ya. Jadi kalau mau dari ujungnya mungkin ya kita tuh dari sisi sininya kita sebenarnya R&D kan. Yeah. Pengembangan produk. Dari pengembangan produk ke supply chain management tanpa punya pabrik. Jadi dia mengelola manajemennya supply aja. Lalu dari sini masuklah ke branding, marketing, selling. Lalu memang ada pengolahan data. Nah, ada pengolahan data. Ngomong-ngomong soal pengolahan data, ini aku lihat nih di sini ada salah satu tim yang lagi meeting. Kayaknya data semua nih. Boleh nggak kita ke sana? Ini semalaman lagi ngebahas data. Seharian nih nanti. Seharian bakal ngebahas data. Yuk kita ke sana. Oke. Kita lihat. Siap. Halo Van. Halo guys. Boleh ganggu dikit? Boleh. Halo, Om Botak datang dong ke Bandung. Selamat datang. Ya. Kenalin ini Ivan, ini Kang Diki dari Sales. Halo. Ini tim kita semua yang lagi ngebahas data. Yes. Pengelolaan data biasanya kita meeting di hari Senin, data sales gitu dibahas sampai kadang-kadang sampai malam. Bisa sampai jam 11, setengah 12 malam loh. Ngomongin data aja. Ngomongin data. Itu satu hari nggak habis ngomongin data. Dihabiskan. Harus habis. Kalau enggak kita kapan jualannya? Iya. Ini dari yang harusnya sehari kita udah pecah jadi 2 hari kayak gitu kan.
karena kurang waktunya. Jadi makin kesini makin kompleks datanya. Tapi ini sebenarnya menarik banget ya, karena kalau saya lihat dari UMKM yang jualan di Shopee, bahkan data bisnisnya mereka tuh nggak pernah lihat. Apa namanya konversi produk, kapan tokonya rame, mereka juga nggak tahu. Ya, taunya kalau misalnya lagi sepi, mereka stres, tapi nggak tahu apa yang salah. Betul. Gitu. Dan kalau melihat meeting data aja sampai seharian, berarti benar-benar data itu adalah istilahnya darahnya dari Torch itu gitu ya. Ya, betul. Jadi kan sebenarnya gini ya, dalam setiap transaksi itu kita dapetin satu uang, dua data. Ini dua-duanya value-nya tinggi, dua-duanya emas nih. Oke. Kebanyakan orang udah cukup puas ketika dia mendapatkan duitnya. Ya, udah masuk cuan, duit. udah. Cuan udah diam nih. Padahal dia tuh punya data di situ. Nah, kalau data ini bisa diproses, data yang kita proses, kita benar-benar tahu gimana journey-nya, perjalanannya konsumen dari mulai ngedenger kita, ngeliat, ngecek, milih-milih barang yang lain, tukeran, lalu ternyata bahkan beli barang orang lain tuh bisa kita kejar. Dan kalau kayak gitu, enaknya apa? Biasanya kita udah tahu sebelum terjadi kejadian-kejadian seperti misalnya drop penjualan, kita udah tahu duluan, siapin barang yang lain. Apa bisa dibilang data ini yang menyelamatkan Torch ya pada waktu pandemi kemarin? Iya banget. banget. Jadi prinsipnya gini, kalau Torch itu kita nggak pernah mau jualan satu jenis produk. Kita punya produk tuh banyak. Kita kan produk peralatan untuk traveling, dari jaket, tas yang kecil dan segala macam. Dan ketika pandemi, kejadiannya kan orang nggak traveling. Orang nggak traveling, harusnya kita bangkrut dong. Iya kan? Iya. Logikanya gitu kan. Iya. Mau jualan apa kita? Tapi dalam kenyataannya enggak. Kenyataannya waktu kita lihat ke dalam data secara detail, ketahuan tas yang mana yang nggak laku, tas yang mana yang penjualannya malah naik. Berarti waktu pandemi bukannya drop, malah grow. Jualan barang-barang yang kecil. Masih tas juga, tapi tasnya kecil-kecil. Kita numpang sama Shopee, sama Tokopedia yang mereka masuk pada tahun itu ya, 2020, 2021, itu kan masuk sampai ke daerah-daerah tuh. Kita bisa numpang mendapatkan konsumen baru, tapi kita tawarin tasnya jangan yang gede-gede, karena nggak bisa dipakai traveling jauh. Kita buatnya tas-tas yang kecil-kecil. Oh, kayak tas lempang, tas pinggang, waist bag, kayak gitu. Itu baru tumbuh ketika di pandemi, dan kita boost terus. Bahkan sampai sekarang jadi salah satu kontributor tertingginya kategori Torch. Berarti Torch itu juga nggak hanya mendefinisikan sebagai teman untuk traveling, tapi sekarang jadi secara umum bags, lu apparel. pindah dari satu titik ke titik lain, kita layanin. Ya. Ya gitu, dengan begitu perusahaan lebih stabil. Wow, keren banget ya, dan benar-benar ini berarti teman-teman juga harus pakai banget data ya dalam berjualan ya. Bukan cuma database pembeli, tapi lebih ke journey-nya juga. Artinya gini, tiap hari kan kita tuh melakukan activity yang berbeda. Bisa jadi hari ini kita bikin campaign A, besok campaign B. Nah, di setiap campaign itu either kita dapat sesuatu omset gitu ya, atau kalaupun kita unfortunately nggak dapat, apa learningnya? Nah, itu harus ketahuan. Harus ketahuan banget. Jadi ketika kita bikin ini, oh memang sales itu nggak dapat, tapi apa nih? Apakah trafficnya dapat? Apakah nanti conversionnya yang turun, diklik atau tidak? Nah, sales itu ujung gitu. Jadi ketika kita salesnya nggak dapat, belum tentu jelek loh. Iya. Nah, itu kuncinya. Kayaknya saya banyak belajar banget dari Kang Ivan. Boleh nggak sih kita melihat tour dari kantor ini, ada bagian apa lagi nih menarik? Boleh. Yuk, kita ke R&D kita. Boleh? R&D data juga dong berarti ini ya? Yes. Iya. Sejarahnya Torch. Oh, ini sejarah nih? Ini... Boleh jelasin nggak ya? Oke. Ini desainnya Om Ben nih? Oke. Ini desainer berarti Om? Saya desainer produk industri. Saya memang dididiknya jadi desainer. Gue sukanya gambar. Jadi orang akan kaget ternyata tukang gambar bisa punya perusahaan. Karena memang basically gini, di awal-awal butuhnya kan entrepreneur. Iya. Tapi kemudian ketika gue jalanin, entrepreneur juga gue masih harus turun sampai ke desain. Ya nggak apa-apa deh, gue desainer. Di satu titik, gue berhenti ngedesain. Menyerahkan kepada yang ahlinya. Sekarang masih desain lagi nggak Om? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kagak boleh. Ada sentimental value. Ini desain gue harus diproduksi. Udahlah desainer, CEO, kuat banget gue. Iya, makanya chief of everything ya. Chief of everything, makanya apa ya? Kekuasaan gue dibatasin. Berarti awalnya ini dari tas. Ini satu Geno. dari 18 produk kita yang pertama.
2015. 2015. Jadi kita pada saat itu nggak tahu, nggak punya data barang apa yang laku. Jadi caranya gimana kalau seperti itu? Buat aja dulu, lempar ke konsumen, lalu lihat datanya. Yang mana yang laku. Sesederhana itu dulu. Jadi dari 2015 kan udah ngulik data itu. Udah, walaupun datanya jauh lebih sederhana ya. Iya, sampai sekarang sampai Sampai grafik sekarang ya. Dan ini jalan terus. Ini salah satu produk kita ini produk pertama yang laku di e-commerce. Jadi ini dulu sendal umroh untuk haji, umroh dan haji, dan pada saat itu nggak ada yang mau jual karena semua orang jualannya sendal gunung. Apa bedanya sendal umroh sama sendal gunung, Om? Dia lebih ringan, dia lebih cepat kering, dia bisa dipakai dalam kondisi strapnya ini nih, Iya. ke belakang, ketika jalan jauh, ketika wudhu dilipat ke depan. Jadi gampang untuk wudhu. Gampang untuk wudhu, nggak banyak buckles-nya, warnanya lebih banyak gitu. Jadi sekitar 15% orang umroh sama haji pakai sendal ini setiap tahun. Lumayan. Wow, keren banget. Jadi ini masih tas juga. Ini tas juga. Jadi ini dua tas ini dapat penghargaan Good Indonesian Design Award. Jadi kalau ngedesain jangan tanggung-tanggung kalau kita pikir gitu ya. Dapat award itu bisa membantu kita cuan juga soalnya. Karena logo ini itu, logo Good Indonesian Design ini bisa memberikan kepercayaan pada konsumen. Oh, ini diakui. Bahkan kita nggak menang cuma di Indonesia, kita menang di luar negeri juga. Wow, keren banget. Ya. Jadi ya dengan begitu orang ada alasan datang ke toko kita dimanapun, di e-commerce manapun, dia tidak datang nyari harga murah. Tapi dengan award ini, itu udah membuat produknya Torch ini juga dijual di luar negeri. Yes. Sampai ke luar negeri kan, Om? Sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Saat ini kita masih mengatakan bahwa kita di taraf awal lah kalau di luar negeri ya. Masih belajar. Tapi bisnis modelnya mirip-mirip sama di sini, di mana kita nggak punya gudang misalnya. Gudang kita di Amerika itu ada di California, nggak dioperasikan sama kita. Bahkan gudang Indonesia kita di FBA ya? Di FBA kalau di Amerika, tapi ada satu gudang lagi di California yang terpisah. Nggak ada yang packing ya? Kang packing nggak ada di sini? Nggak ada kang packing di sini. Kang packingnya bayar orang. Bayar di Indonesia, di Depok sama di Amerika. Ya. Kang packingnya pakai dolar. Ada bulenya. Berarti ke sini sampai sekarang inovasinya. Ini salah satu produk paling laku kita. Dan kalau lu buat produk bagus, percaya nggak percaya, ini bisa fast moving 3 tahun. Tapi 3 tahun untuk sebuah produk sekarang tuh lama banget. Lama banget. Karena produk hero biasanya dihajar sama kompetitor di Shopee, ATM, sampai harganya udah nggak bersaing lagi dan udah langsung turun biasanya. Itu masalahnya sama teman-teman yang fokus jadi seller doang kalau menurut gua. Bukan sebagai brand. Bukan sebagai brand. People buy the brand, bukan beli barang. Kalau lu jual barang, tadi copycat akan buat barang yang sama. Yes. Tapi kalau lu bangun brand dari sekarang udah tahun ke-7 nih, makin lama orang akan membeli Torch itu membeli Torch-nya. Sekarang istilahnya payung di logoin Torch laku, Pak, bro. Jadi itu mungkin yang mesti dimanfaatin banget sama teman-teman. 7 tahun mengulang hal yang sama atau 7 tahun membangun brand, efeknya beda. Wow. Berarti ini erat kaitannya dengan Product R&D. development. Kita akan datang sih. Gua tambahin ya, dari semua produk ini nggak semuanya hidup. Artinya ya itulah data. Bukan karena ini desain gue harus diproduksi terus. Ya kalau datanya menunjukkan pada titik tertentu dia udah turun, harus kita bunuh. Ya harus kita stop produksinya. Tapi kayak sandal Arafa, Hamura itu sampai sekarang masih terus, bahkan kita scaling lagi. Berarti dari sini pun ada tas-tas yang sekarang udah decline istilahnya. Udah decline. Nah, jangan sampai nunggu sampai produk ini decline dan lu nggak punya produk lain yang udah ngantri di belakang untuk gantiin nih dia gitu. Itu kunci. Inovasinya harus terus ada produk baru terus. Dan itu direview tiap minggu. Di situ tadi itu. Di review tiap minggu. Jadi nggak tunggu produknya turun baru kita bingung nih, sekarang mau ngapain, mau jualan apa nih? Sebenarnya analisa ini tuh real time. Data-data ini tuh sebenarnya bisa kita lihat saban hari juga. Cuman dibawa ke rapat manajemen setiap minggu. Gitu. Jadi teman-teman yang di technical mah tiap hari juga ngelihat ke dashboardnya. Kita sekarang ada sekitar 60-an dashboard yang digunakan sama teman-teman untuk menganalisa segala macam. Dari mulai berapa basket size-nya, yang mana yang laku, warna apa,
bahkan sampai ngelihat produk kompetitor. 60 dashboard. 60 lebih. Wow, keren banget nih. Berarti ini sekarang kita ada ruangan apa lagi nih, Om? Nah, ini dapur. Dan Boleh nggak tanpa masuk api. dapurnya nih? Boleh masuk dapur, tapi produk masa depan jangan diliatin dulu ya. Oke, siap, siap. Nanti ya baru berani buka dapur nih. Ya. Oke. Kalau max bidnya itu ternyata kita ketemunya di bawah dari min bid, kita nggak bisa ngiklan. Konversi dinaikin, profit dinaikin, average produknya kita naikin, baru bisa ngiklan. Daftar campaign juga jangan ngasal. Karena apa? Campaign itu kita ditampilkan di tempat yang bagus. Tempat yang bagus itu ramai. Ramai berarti kita mengundang traffic. Kier dan ROI itu bergantung banget sama konversi kita. Makin baik konversi, makin murah kiernya atau makin bagus ROI-nya. Marketplace Expert Plus, belajar, berbagi, bertemu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.